Kami segera melanjutkan perjalanan ke kampung ibu, tepatnya sisa-sisa kampung ibu yang terletak di lembah ini. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami mencapai sebuah tempat di mana terdapat bangunan-bangunan tua yang sudah rusak. Ini Rumi, ini kampung ibu. Bapak juga tinggal di sini sejak kecil, sejak pindah dari kampung Serawen. Jelas kepada Rumi yang mungkin tidak mengingat tempat ini. Mungkin Rumi tidak melihatnya. Namun aku yang sekarang, Ismi, Pak Lek dan Mbah Bimo pasti menyadari keberadaan sosok pocong dan mayat yang bergelimpangan dan merintih di seluruh sudut tempat ini. Mas, ini suara apa? Cap Rumi yang merasa gelisah dengan suara yang didengarnya. Rupanya walaupun tidak dapat dilihat, suara makhluk ini masih bisa didengar oleh Rumi. Ismi maju dan memperhatikan sosok makhluk-makhluk itu. Ini suara roh warga desa yang menjadi korban siluman itu. Jelas Ismi pada Rumi. Maksudnya? Seperti yang di desa Serawen? Tanya Rumi. Aku mengangguk, walaupun sebenarnya aku tidak tahu dengan jelas. Bukan, jawab Pak Le tiba-tiba. Roh warga desa Serawen tidak terikat dengan Topo Ulo. Mereka korban santet yang dirapalkan olehnya. Sedangkan warga desa ini terikat perjanjian dengan makhluk itu, sehingga mereka tidak bisa ditenangkan hingga makhluk itu binasa. Atau apa Pak Le? Tanyaku yang penasaran dengan ucapan Pak Le yang terputus. Tiupan angin dingin seketika meniupi pepohonan yang berada di desa mati itu dan memunculkan sosok yang kami kenal. Atau tumbal yang dijadikan segera digenapi. Suara itu terdengar dari demit berwujud wanita cantik yang kini menunjukkan wujud aslinya, memiliki banyak ekor ular di kakinya dan 2 buah kepala ular yang muncul dari kedua bahunya. Mereka baru bisa tenang ketika kamu sudah bergabung dengan kami, Rumi, ucap makhluk itu lagi. Ismi terlihat jauh terduduk mendengar kenyataan ini. Keselamatan dirinya ternyata mengorbankan seluruh warga desa asal ibunya. Aku menoleh pada Pak Le, mempertanyakan kebenaran hal itu. Jangan dengarkan ucapan makhluk itu, pasti ada cara untuk menenangkan mereka, ucap Pak Le. Seharusnya kalian tidak ikut campur. Aku, Dewi Gini Darna, penguasa lembah ini. Kupastikan kalian tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, ucapnya diikuti kemunculan pengikutnya di sekitarnya. Aku kembali menggenggam batu hitam dan membaca mantra untuk memanggil Ki Maesa Ombo. Seketika, makhluk berwajah kerbau itu muncul dan memperhatikan seluruh desa yang telah dikelilingi oleh pengikut Dewi Gini Dharma itu. Namun, bukannya bersiap melawan, Ki Maesa Ombo malah melompat menuju hutan di belakang desa dan meninggalkan kami. Tunggu, Ki Maesa! Aku mencoba menahannya, namun sepertinya suaraku sudah tidak terdengar olehnya. Itu arah pemandian, Mas, ucap roh Imin yang tiba-tiba muncul memberitahuku. Pali terlihat seperti mengerti sesuatu. Dimas, kamu ikuti Ki Maesa Ombo, biar kami yang mencoba menahan mereka semua di sini, perintah Pali. Aku mengerti dan bergegas mengikuti Ki Maesa bersama roh Imin. Mas, Rumi ikut, ucap Rumi yang mau menyusulku. Namun aku berusaha menghentikannya. Untuk saat ini yang bisa melindunginya hanya Pak Le dan Mbak Ciwo. Biar aku saja yang menemani Dimas. Kamu tetap bersama Mbak Ciwo dan Pak Le, perintah Ismi pada Rumi dan segera menyusulku. Kami berlari secepat mungkin mengikuti roh Imin yang berlari di depan kami. Terlihat beberapa makhluk berwujud ular dan siluman hitam tergeletak tak berdaya di jalur yang kami lewati. Sepertinya ini adalah ular Ki Maesa Ombo. Itu pemandiannya, ucap Imin menunjuk ke sebuah tempat. Terlihat dari jauh Ki Maesa Ombo mengamuk sekuat tenaga, menghancurkan setiap batu-batu yang berdiri menampung aliran air yang mengalir dari celah bebatuan. Melihat tingkah lakunya, aku mengerti sesuatu. Ia mencoba menghancurkan pemandian dan mengeringkan air yang ada di tempat itu. Sementara Ki Maesa Ombo menghancurkan pemandian itu. Aku dan Ismi berusaha menutup aliran air yang selama ini memenuhi pemandian itu dengan bebatuan dan mencoba mengalirkan ke arah lain. Batu dan tanah yang mulai berhamburan menyebabkan air dari pemandian itu tumpah hingga hampir mengering.
Dimas, itu. Ismi menunjuk ke sebuah lubang yang terdapat di dasar pemandian itu. Dari situ terlihat seekor ular hitam yang tertidur di dasar kolam. Apa kita harus membunuh ular itu? Tanyaku pada Ismi. Ia hanya menggeleng menandakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun tiba-tiba Ki Maisa Ombo turun dari sebuah dahan pohon dan melemparkanku sebuah tas kain yang sudah sangat tua. Aku membuka tas itu dan melihat beberapa benda. Salah satunya adalah pisau dengan bilah berwarna hitam. Bukan ular itu, tapi hancurkan sesuatu yang dijaga ular itu. Mendadak aku berbicara di luar kesadaran. Tapi aku tahu itu adalah suara Bapak. Ismi terlihat segera menyadari apa yang harus dilakukan. Ia mengambil sebatang kayu panjang dan berusaha memindahkan ular hitam itu dari lubang yang dijaga ular itu. Sayangnya tidak semudah yang terlihat. Merasakan bahaya, ular itu seperti berteriak dengan suara mendesis, seolah memanggil kawannya. Seekor ular besar jatuh dari atas pohon menuju ke arah Ismi. Aku segera berlari ke arah Ismi yang masih sibuk dengan ular itu merangkulnya dan menghindarkannya dari serangan ular besar yang mendekat ke arahnya. Melihat serangan ular itu, Ki Maisa Ombo menangkap ular itu dengan tangan kosong, menggigitnya dan menariknya hingga terbelah menjadi dua. Sepertinya udah aman Ismi, ucapku yang mulai tenang. Iya mas, udah aman, tapi meluknya jangan kelamaan. Ismi malu, ucapnya dengan wajah yang merah. Aku tersadar, saking paniknya aku sampai lupa bahwa tanganku masih merangkul di pinggang Ismi setelah menariknya tadi. Entah aku menjadi merasa canggung, apalagi setelah melihat wajah merah Ismi tadi yang menurutku terlihat manis. Setelahnya, aku mencari sesuatu dari tas yang diberikan Ki Maisa Ombo dan menemukan sebuah batu besar. Ismi berhasil memindahkan ular hitam itu hingga aku bisa dengan leluasa menemukan benda seperti kulit yang menutupi dasar lubang. Dengan pisau yang kugenggam, aku merobek benda itu dan menemukan sesuatu yang menjijikan. 6 buah tengkorak kepala dengan beberapa rambut yang masih menempel terlihat terbenam di antara tanah dan sisa-sisa air yang tertutup oleh lembaran kulit itu. Hancurkan tengkorak itu dan kuburkan dengan layak. Sekali lagi suara Bapak terdengar merasuki tubuhku. Seolah mengerti perintah Bapak, aku segera mengeluarkan batu hitam yang berasal dari tas itu dan memukulnya ke kepala tengkorak itu. Sontak sebuah penglihatan muncul di kepalaku setiap aku memukulkan benda ini. 6 mayat yang digantung, kepala yang dipersembahkan ke Dewi Ginidarna, hingga sosok leluhur kami yang berubah menjadi pengabdi makhluk itu. Saat ini di hadapanku terdapat tumpukan tengkorak 6 orang wanita dengan rambut mereka yang masih tersisa di sana. Sekuat tenaga, aku memukulkan batu hitam dari tas yang diberikan oleh Ki Maisa Ombo untuk menghancurkan satu persatu tengkorak ini dan menguburkannya dengan layak. Ketika sebuah tengkorak terpecah, terdengar sebuah teriakan dari arah desa. Aku menduga teriakan itu berasal dari Dewi Ginidarna. Tak lama setelahnya, aku mendengar suara pepohonan yang tersibak, seolah ada makhluk besar yang mengarah ke arah tempat kami. Aku tidak memperdulikan hal itu dan terus menghancurkan tengkorak manusia itu satu persatu. Sayangnya, siluman hitam yang menyerupai manusia sampai duluan ke tempat kami dan segera menyerangku yang masih berkutat di dalam kolam kering ini. Untung saja, Ismi cukup sigap menyalakan korek api kuno miliknya dan mencegah makhluk itu untuk mendekat. Ki Maisa Ombo pun dengan sigap melindungiku dari makhluk-makhluk lain yang mencoba mendekat. Hingga akhirnya muncul sosok yang kukhawatirkan. Dewi Ginidarna menerobos hutan menghampiri kami. Ki Maisa Ombo lah yang maju menahannya. Pukulan-pukulan kuatnya saling beradu dengan sabetan ekor ular dari Dewi Ginidarna. Sebenarnya aku mencemaskan keberadaan Pak Le, Rumi dan Baciwo. Namun untungnya kecemasanku terjawab dengan kemunculan Rumi yang dipandu oleh roh Imin menuju tempatku berada. Seolah mengerti dengan apa yang kulakukan, Ismi bersiap mengeluarkan sisa tengkorak yang ada di dalam lubang dan memegangnya untuk segera kuhancurkan. Rupanya itu tumbal pengikat makhluk itu di tempat ini.
ucap Pak Le yang masih sibuk melawan Dewi Kinidarna dan pengikutnya. Setelah tengkorak terakhir hancur, terlihat satu persatu siluman hitam pengikut makhluk itu kembali mendapatkan wujud manusianya. Tak hanya itu, siluman ular berbadan manusia pengikutnya kehilangan bagian tubuh ularnya dan kembali menjadi roh manusia seperti yang terjadi pada Ibu Imin. Manusia brengsek! Di tengah amarahnya, Dewi Kinidarna itu memaksakan tubuhnya yang sudah hampir menyerupai monster ular ke arah Rumi dan menggigitkan tubuh Rumi dengan kepala ular yang berada di bahu kanannya. Aku panik dan menusukkan pisau yang kupegang ke kepala ular itu. Namun, ekor makhluk itu membuatku terpental. Rumi terlihat kesakitan. Namun, sebelum Bajiwo dan Pak Le mendekat, Rumi terlihat menggenggam sebuah batu hitam yang dimasukkan oleh bapak ke tubuh Rumi dan membacakan mantra yang diajarkan oleh Bajiwo. Seketika, Dewi Kinidarna terpental jauh dari tubuh Rumi, diiringi dengan kemunculan sosok kakek tua dengan tubuhnya yang telah dipenuhi sisik ular. Jadi itu orangnya, ucap Bajiwo yang sepertinya mengerti sesuatu. Dia adalah leluhur Rumi yang menyegel rohnya ke batu hitam itu untuk saat seperti ini, jelas Bajiwo lagi. Aku segera berdiri mendampingi Rumi. Pak Le segera membacakan mantra untuk menyembuhkan Rumi dari serangan makhluk itu. Ini adalah akhir dari perjanjian laknat itu. Aku akan menebus semuanya, ucap kakek itu yang menerjang Dewi Kinidarna. Setiap pukulannya membuat makhluk itu tidak berdaya. Dengan sadis, makhluk yang disebut sebagai leluhurku itu menarik lengan dan ekor Dewi Kinidarna hingga terputus dan mencabik-cabik tubuhnya. Ratu siluman ular yang agung, tolong pinjamkan kekuatanmu, teriak Dewi Kinidarna kepada sosok yang sama sekali tidak kuketahui wujudnya. Namun sepertinya ratu yang ia maksud adalah makhluk yang sering kudengar di cerita-cerita legenda. Bukankah kau seorang dewi? Mengapa kau masih memohon kepada ratu yang lebih rendah dari seorang dewi? Suara wanita yang mengerikan terdengar dari suatu tempat yang tidak kuketahui asalnya. Kini keadaan berbalik. Aku, Rumi, Ismi Bajiwo, Pak Le, Kimesa Ombo dan tak lupa Roh Imin kini berkumpul menghadapi semua serangan dari pengikutnya yang sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hingga seluruh tubuh Dewi Kinidarna lenyap oleh pembalasan leluhur kami. Ketika sudah tidak ada serangan yang mengarah kepada kami, keheningan tercipta dengan posisi kami yang masih tidak percaya bahwa tragedi ini telah selesai. Pak Le, apa ini sudah selesai? Tanyaku yang masih tidak percaya. Pak Le menyarungkan keris sukma geningnya seolah menjawab pertanyaanku. Namun, ia mendekat ke sosok kakek tua itu seperti mencari penjelasan. Terima kasih sudah menolong cucu-cucuku. Aku tidak akan menjelaskan apapun. Dosaku terlalu besar dan terlalu hina untuk diceritakan, ucap kakek itu. Sepertinya Pak Le mengerti, namun tetap mendekatinya. Bukan kami yang berhak menghitung dosamu, Mbah. Namun, usaha Mbah untuk menebusnya sangat berarti bagi kami. Di tengah ketenangan itu, mendadak aku terjatuh seperti ada sesuatu yang meninggalkan tubuhku. Sosok roh seorang pria dengan kaos lusuhnya terlihat meninggalkan tubuhku. Wisyo, Rumi, Dimas, Bapak pergi dulu. Sekarang kalian bisa hidup dengan tenang, ucap roh Bapak yang meninggalkan tubuhku. Bapak, Rumi kangen, teriak Rumi sekencang-kencangnya. Terlihat pula air mata Rumi mulai membasahi pipinya dengan deras. Tak tega melihat Rumi seperti itu, roh Bapak menghampiri Rumi dan mencoba menyentuh kepalanya. Sayangnya, tangan Bapak hanya menembus tubuh Rumi. Namun, sosok tangan lain terasa di bawah Rumi. Itu Ismi yang berusaha menghibur Rumi di tengah kesedihannya. Rumi, Dimas, Bapak bisa pergi dengan tenang bukan karena makhluk itu sudah bisa dikalahkan, tapi karena Bapak sudah bisa melihat kalian memiliki orang-orang yang sayang dengan kalian. Jaga mereka baik-baik ya. Itu ucapan terakhir Bapak sebelum rohnya menghilang. Tak lama setelahnya, terlihat api putih yang mulai membesar di tengah-tengah hutan ini. Itu adalah geni baraloka milik Pak Le.
Satu persatu, roh penasaran yang sebelumnya terwujud siluman ular menyentuh kendi Paraloka milik Pak Le dan mulai menghilang. Ki Maesa Ombo melompat menuju ke salah satu batu tertinggi di pemandian dan duduk bersila seolah menjadikan tempat itu peristirahatannya. Maesa Ombo, maafkan kesalahanku. Terima kasih sudah menjaga tempat ini dan keturunanku, ucap kakek leluhur kami sambil menyentuh makhluk hitam perkasa berwajah kerbau itu. Mendadak, dari sentuhnya Ki Maesa Ombo yang telah menutup matanya berubah menjadi sebuah batu besar, seperti sedang menjaga tempat itu. Namun aku tahu, saat ada hal jahat yang akan mengusik lembah ini, Ki Maesa Ombo akan bangkit kembali untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dari hal jahat. Kami menghabiskan malam dengan membaca rangkaian doa untuk menenangkan warga desa asal ibu hingga tak ada lagi roh manusia yang terjebak dalam kutukan Dewi Kinidarna, dan menghabiskan sisa tenaga kami untuk kembali ke rumah Mbak Jiwo. Pak Le, sini Pak Le, sarapannya sudah siap, ucapku memanggil Pak Le yang masih menikmati udara pagi di halaman rumah Mbak Jiwo. Saat ini, tepat di hadapan kami, sudah berjajar makanan dengan berbagai lauk yang menggiurkan. Wah, kelihatannya enak nih. Sangat berdosa bila makanan ini tidak dihabiskan, ucap Pak Le yang takjub dengan makanan yang ada di hadapannya. Jelas Pak Le, masakan Ismi ini gak kalah sakti. Bahan seadanya, tapi rasanya istimewa, ucapku yang memamerkan masakan Ismi. Hayo, ngomongin siapa? Ucap Ismi yang datang dengan membawa lauk terakhir bersama dengan Mbak Jiwo yang segera ikut bergabung. Ini loh, kata Dimas, masakan kamu benar-benar istimewa. Calon istri idaman katanya, ucap Pak Le yang menggodaku. Mendengar ucapan itu, wajah Ismi mulai terlihat memerah menahan malu. Entah mengapa, wajahnya yang seperti itu terlihat sangat lucu. Entah pagi ini terasa sangat istimewa, seolah semua beban sudah terangkat, dan keberadaan Ismi, Pak Le dan Mbak Jiwo mampu menutup semua rasa kehilangan yang sebelumnya aku dan Rumi rasakan. Setelah ini, Pak Le akan kembali ke Klaten dan kami bertiga akan kembali beraktivitas kami masing-masing. Namun, aku sudah izin ke Pak Le dan Mbak Jiwo bahwa kediaman mereka akan menjadi tujuan kami pulang kampung setiap lebaran nanti. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita ya dari cerita Lembah Keramat yang ditulis oleh Kak Dioseta di akun Twitternya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita ini ya. Oke, aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.